tidak bersyukur, karena itu akan berkaitan dengan materi yang mau kita bahas hari ini. Bisa dijawab kalau kita tidak bersyukur? Semuanya bangkit berdiri ya. Teman-teman kita angkat satu lagu dari kita berkata kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Berkata kita tidak bersyukur. Berkata hari raya bersyukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang berkasih buat hari ini. Beri kita dari Tuhan dulu kita mau berdoa dan berdoa untuk keselamatan dan menghadapi dalam hidup kita. Beri dengan kebenaran dan juga kesehatan agar terus dapat mempelajari pelajaran kami. Dan ini doa kami, haleluya, amin. Terima kasih, Bapak berdoa, silakan duduk semuanya. Mengabsen dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? 8 Bu. 7 apa? 8 Bu. 8 Bu. 10 PH 1. Chelsea hadir Bu. Elda, Fandi, Gresminta, Janisman, Melkia, Mislia, Radit, Revan, Regina, Revaldo, apa ini keterangannya? Alfa. Rio, Rizky, Samuel, Tio, mana Tio ini? Dina, Giovanna, sakit Alba, Dea, Arifin, Supriyadi, 2 orang yang Alfa ini teman kalian ini ya. Kita tahu topiknya apa? Kita mau membahas tentang alam dan lingkungan hidup. Terambil dari dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Boleh semua dibaca kitabnya, dibuka kitabnya. Kita mau baca seperti ini. Sebelah sini membaca ayat genap, kelompok sana membaca ayat ganjil. Nanti yang ke ayat yang 30 kita baca secara sama. Sudah, mulai dari sekarang 1, 2, 3 ya. Supaya mereka berkuasa dan ayat ganjil. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan. Laki-laki dan perempuan.
Berilah bumi dan makhluk itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berada di bumi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang berbiji. Itulah yang akan dimakananmu. Tetapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang berada di bumi yang bernyawa, kemudian segala tumbuh-tumbuhan hijau pada dimakanannya, dan tidak demikian. Kita mau mengamati dulu bagaimana lingkungan yang ada di sekolah kita ini, bagaimana dan apa aja ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Kita mau melihat dulu lingkungan sekolah kita ini dalam waktu 5 menit. Ayo kita semua mau keluar. Bawa bukunya ya. Boleh ambil foto pemandangan, misalnya diambil foto pemandangan yang menurut kalian bagus. Apa ya? Bunga-bunga, Pokok nang. ya, ini sulit. Yang mana yang ini? Ini. Udah sih dapat satu sini. Ini. Tapi yang mana tadi ya? Ganda. Pil. Sudah bisa? Dan lingkungan hidup. Apa tujuan kita mempelajari ini? Nah, tujuan kalian mempelajari ini adalah bisa menyimpulkan upaya-upaya untuk mencegah kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kedua, menyatakan pengakuannya tentang keindahan ciptaan Tuhan dengan tulisan, cerita pendek atau puisi. Nah, yang ketiga, mengkritisi peran diri sendiri, masyarakat dan pemerintah serta lembaga-lembaga pecinta lingkungan lainnya untuk menjaga kearifan lokal maupun regional dan menjelaskan pesan Alkitab tentang kewajiban manusia menjaga alam, lalu mengkritisi bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia yang ada saat ini dengan menyuarakannya melalui kampanye maupun poster dengan tema Sayangi Lingkungan. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam menjaga lingkungan di sekolah. Sudah jelas tujuannya? Oke. Tadi kan kita sudah ke lingkungan sekolah. Sekarang kita mau menyaksikan video ini bagaimana Tuhan menciptakan evolusi dunia dengan sangat ramah baik. Ayo, fokus, kita mau nonton video ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang selalu.
untuk Jaga makhluk hidup yang lain. makhluk hidup atau mengelola ini alam dan lingkungan, menjaga alam dan lingkungan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rumahnya sendiri dengan angannya sendiri dan menghembuskan nafas hidupnya kepada mereka. Kenapa Tuhan kasih Hawa Tuhan kasih? Yahweh menempatkan mereka di taman Ada Eden tahu? dan Biar ada? mereka Tidak ada. dari semua pohon di taman ini. Kau boleh makan buahnya dengan bebas, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menyerah pada godaan iblis dan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah itu, manusia itu terus dalam dosa, menjadi semakin rusak, jahat, dan sangat merusak. Bahkan sampai menjadi musuh Tuhan dan tidak mengizinkan keberadaannya. Inilah sebabnya Tuhan memutuskan untuk menghapus umat manusia ini dengan banjir. Oke, kita sudah menonton bagaimana Tuhan menciptakan langit dan segala isinya. Sekarang Ibu mau kalian mengungkapkan rasa syukur kalian atas video yang telah kita tonton maupun lingkungan sekolah kita yang sudah kita amati secara bersama-sama. Boleh melalui puisi maupun cerita pendek juga boleh. Nanti itu akan kalian presentasikan ke depan. Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Sudah jelas tugasnya? Mengungkapkan rasa syukur, rasa kagum atas dunia yang Tuhan ciptakan. Dimulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. Oke, sudah selesai. Silakan maju ke depan yang ini mendeskripsikan ungkapan rasa syukurnya. Siapa yang bersedia? Silakan maju ke depan. Adi. Dengar semuanya ya. Yang saya rasakan saat melihat video tersebut, Tuhan terima kasih untuk segalanya, kehidupan dan pelajaran. Terima kasih untuk matahari pagi dan sinar bulan, angin dan hujan dan semua ciptaan. Saja. Oke, terima kasih kepada Adi. Silakan duduk. Selanjutnya siapa lagi? Berilah dulu tepuk tangan. Baik teman-teman, setelah saya melihat video yang ditonton barusan, saya sangat bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan terhadap dunia ini. Terlebih lagi, saya sebagai manusia yang diciptakan dengan sangat sempurna dan serupa dengan gambaran Allah. Saya sangat bersyukur karena semua makhluk hidup yang diciptakannya sangat indah, sempurna dan indah tanpa kekurangan siapa apapun. Dia juga menciptakan segala jenis tumbuhan, hewan yang ada di alam semesta ini untuk mencukupkan kebutuhan manusia. Itulah mengapa kita harus selalu bersyukur sebagai manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling spesial dan sempurna. Nah, baru
barusan tadi saya sudah mengamati secara langsung bagaimana ciptaan Tuhan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Ini salah satunya. Sangatlah indah, saya sangat bersyukur dan saya sangat terkagum atas melihat keindahan bunga yang telah diciptakan Tuhan ini. Terima kasih. Oke, cukup. Cukup? Cukup? Oke. Oke, semua yang perhatikan. Tadi kita sudah menonton video tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam dan lingkungan hidup dengan sangat indah. Sekarang kita mau menyaksikan bagaimana manusia merusak ciptaan Tuhan yang sempurna itu. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sedang di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia. Apa ini? Kebakaran hutan. Banjir di berbagai daerah. Masih banyak bencana lain. Lalu, Pencemaran air. Pak, air. Pencemaran air. Berbagai perusahaan yang sering terjadi karena Polusinya Pak, polusi udara. manusia juga. Jadi manusia bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Dan kita juga harus mengerti guys, agar kesimpulan ekosistem kita tidak terjadi. Nah, kita luas. Kerusakan alam bagi kita semua. Tadi kita di situ melihat yang paling utama itu sampah. Sampah itu adalah hal yang paling dekat dengan lingkungan kita, kan? Di sekolah kita juga banyak sampah atau bersih? Di Indonesia, mari kita lihat video ini betapa Indonesia itu adalah telah menjadi negara yang tempat pengiriman sampah. Nah, mari kita lihat bersama video ini. Pengiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Apa itu? Dari 1.000 sampah kiriman ini diikat Pantai Sanur dan pantai lain di ekonomi Sanur. Kurang dari 5 menit saya sudah menemukan sampah plastik sedemikian banyak. Kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Dari mana sampahnya itu? Dari Jakarta. Sampah itu sering banget terlihat chef yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita makan ya, nyampe ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia, bukan tempat sampahnya Indonesia. Sampah plastik ini sulit diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu berarti dia kurang. Masyarakat ini tidak tahu bahwa pembakaran plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini kan Berarti yang ini kemungkinan ada tindak lanjut ini. Produksi makanan itu bukan dari dalam desa, tapi dari laut. Kita kenapa 2050 lebih banyak plastik? Kita makanan nggak plastik. Kembali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi untuk sastrese, tolak sampah plastik dan tolak plastik styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah bagaimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja juga. Ini adalah
malu, kecewa, sedih. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi bangsa mau berperan aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan Tuhan, terutama untuk menjaga lingkungan. Nah, ini Ibu udah bagi jadi 4 kelompok. Kita ada tugasnya itu kalian yang mengambil tugas kalian sendiri, kalian yang memilih tugas kalian sendiri dengan cara diacak. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Perwakilan setiap kelompok boleh maju ke depan. Kita mau ambil tugas yang ada di sini. Ayo. Maju aja kau. Ayo, 2 lagi, mana lagi? Ayo. Di kertas ini ada tugas kalian. Dan inilah nanti yang menjadi real kelompok kalian. Misalnya kalau kalian dapat nomor 1, kalian menjadi kelompok 1. Ngerti maksudnya? Ayo, siapa dulu? Kalau ambil. Jangan buka dulu ya. Ada apa yang kau dapat duit? 1 juta kan? Semoga hoki. Andai, muka kau dapat. Sudah? 1, 2, 3. Ayo, nomor 5. Tunjuk masa depan tugasnya. Di Indonesia. Sudah? Berurutan itu, ayo. Putar kelompok 1, 2, ayo. Nomor sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama. Sudah? Kelompok 1. Angkat dulu kan. Tentang apa itu? Di Indonesia. Mau ngapain untuk kami di Indonesia? Mau ke Indonesia? Tidak. Tugas untuk kelompok 1 seperti ini. Jeng jeng. Ayo baca bersama-sama. Untuk kelompok 2, pilihan sekolah. Ayo kita hitung 1, 2, 3. Kelompok 3. Apa itu? Deskripsikan bagaimana bertanggung jawab manusia dari 1 ayat 30 dalam pelaksanaan perintah dan hubungan dengan keadaan manusia. Dengan keadaan manusia yang pertama ayat 1 kembali. Tunggu, prestasi. Apa itu prestasi? Kota wisata. Kota wisata. Ini sama-sama 3, 2, 3. Mencarilah informasi atau informasi keindahan ciptaan Tuhan atas kota tempat tinggal yang diberi lagi sebagai kota wisata, lalu amati kerusakan yang terjadi akibat manusia. Itu bisa juga melalui dengan info atau pengalaman pribadi kalian jika kalian berkunjung ke wisata ini. Sudah jelas tugasnya semua? Adakah pertanyaan yang mau ditanya? Ayo. Sekolah. Itu kalian kerjakan 1 lembar aja, 1 kelompok dalam waktu
10 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah habis. Kelompok yang mau maju silakan. Mas Eka. Ya. Ini dari kelompok mana? Kami dari kelompok 2 yang bernama Samuel Supri Rizkitio akan memberitahu cara memelihara lingkungan sekolah. Cara memelihara lingkungan di sekolah adalah dengan cara membuang sampah di tempatnya, bergotong royong di sekolah, membersihkan taman dan kamar mandi. Contohnya menyapu kelas, membersihkan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ayo, siapa lagi? Ambil kelompok kita ini yang berdapat. Ini dari kelompok berapa? Nama tugasnya. Maju suara. Ulangi. Kami dari kelompok 3 mendapat di dalam ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, Tuhan menyuruh manusia untuk menjaga makhluk hidup di udara, darat maupun di laut, dan perbandingannya dengan manusia zaman sekarang. Manusia sekarang banyak merusak lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan merusak segala sumber daya manusia. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, kita mau dengar teman kita dari kelompok wisata. Kelompok berapa kalian terjadinya? Kelompok 4. Kita mau dengar bagaimana teman kita yang kelompok 4 ini mendeskripsikan wisata yang ada di Bersagi. Silakan. Kami mau mendiskusikan Bersagi Kota Wisata. Kota kami sebagai tempat wisata masih terjaga kebersihan tempat wisatanya seperti Sibaya, Gundaling, Pagoda dan sebagainya. Contoh Gunung Sibaya ini, teman-teman. Halo. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Sampai di sini pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Sangat luar biasa. Menyenangkan? Kan bukan. Adakah kendala atau ada lagi yang mau ditanya melalui tema ini? Tema ini yang berkaitan? Ada? Kalau tidak ada, itu menjadi tugasnya hanya 2. Nah, yang mana yang mau menjadi kelompok 1? Kelompok 1? Sebelah sini Ibu pilih menjadi kelompok 1. Kita mempunyai tugas itu kalian membuat poster dengan tema sayangilah alam dan lingkungan kita. Lalu yang untuk kelompok 2, apa itu kelompok 2? Ayo baca tugasnya. Berperan aktif dalam menjaga lingkungan di sekolah, misalnya dengan melakukan contoh reboisasi, menanam hijauan, rumah maupun memilah sampah, membuat karya kreatif dari sampah. Nah, untuk kelompok 2 itu bisa kalian pilih mau yang mana aja. Mau melakukan penghijauan atau menanam bunga yang ada di sekitar sekolah, atau membuat untuk mengurangi limbah plastik khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Kalian bisa membuat karya kreatif dari sampah plastik itu. Bebas kalian pilih yang mana. Nah, untuk tugasnya ini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Semuanya sudah jelas? Tugas yang kedua itu di video. Ya, tugas yang kedua itu divideokan. Untuk tugas pertama juga bisa divideokan. Setelah jadi poster gitu, nanti kalian foto atau kalian videokan juga boleh. Itu dikirim ke Ibu. Oke, terima kasih semuanya anak ibu yang telah ikut berpartisipasi maupun berperan aktif mendengarkan dengan baik tema kita pada hari ini, sehingga pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terutama tetap menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun kita berada. Sekarang
pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bersedia membawa kita berdoa penutup? Mana yang namanya Tio? Tio. Ayo, silakan membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih Bapak atas berkat ini dan beri juga kesehatan pada guru kami dan mereka yang mengajarkan kami dengan apa yang terbaik. Bapak, alhamdulillah, anak dan Yesus Kristus, karena manusia. Amin. Terima kasih buat kalian semua. Selamat siang semuanya.